Bentar. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang mengunjungi Museum Pos Indonesia. Yang pertama kelompok 6 ada Wina, yang kedua ada Abdan, yang ketiga ada Gina, yang keempat ada Sarah. Selamat menonton. Baik, pertama di museum pertama sejarah perkosaan pada masa kerajaan. Pertama, cara lain untuk menyampaikan berita seperti adanya pengumuman dari raja, adanya musuh, pencurian, banjir, dan kebakaran. Selain dengan teriak, juga biasanya dilakukan dengan memukulkan tangan, gentak, meniup sangkala, dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan getaran suara, terdapat juga penyampaian berita dengan memanfaatkan untuk memberikan informasi tentang kehadiran seseorang atau beberapa orang di suatu tempat atau tersal. Komunikasi secara visual ini dikenal dengan pos api atau pos asap. Nah, seiring dengan lahirnya surat ini, maka lahirlah pula profesi pengantar surat, yang dimana ada beberapa istilah klasik yang menunjukkan keberadaan profesi pengantar surat ini, antara lain yaitu persuratan, pelayangan, gading, dan caraka. Oke, kita lanjut ke sejarah perkosaan pada masa sebelum kemerdekaan atau dengan dikenal Dewan PRC yang pada tahun 1802 sampai 1845. Nah, pada waktu itu hubungan pos belum dapat dikatakan kabur, jadi masih ketergantungan kepada kapal perang kompeni yang berlayar ke pulau-pulau. Dan demikian halnya dengan perhubungan yang menggunakan perahu atau pencala. Nah, bisa dibayangkan ya betapa sulitnya pada saat itu hubungan yang dapat terlihat antara pos untuk menyampaikan kepada pos lainnya gitu. Contoh seperti halnya jarak yang kita ke Belanda untuk ke Indonesia itu memakan waktu selama 9 bulan, dan sedangkan Jakarta itu ke Amboina memakan waktu 4 bulan. Nah, bergeser kita ke perkosaan pada masa pemerintahan Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Nah, atas perintah Gubernur Jenderal Daendels, Jalan Raya Pos, pada tahun itu terdapat yang dinamakannya jalan ini terbentang sepanjang pantai utara Jawa dari barat sampai kepada timur. Nah, dengan adanya Jalan Raya Pos ini, maka pengiriman surat dari Batavia ke Semarang dan sebelumnya memerlukan waktu 10 sampai 14 hari, kini hanya memerlukan 3 sampai 4 hari dengan pos biasanya. Nah, dapat dibedakan antara dari sejarah pos masa kerajaan masa sebelum kemerdekaan sampai pada masa pemerintahan ini. Hal yang paling terasa adalah progresnya dari tempo atau dari waktu, sehingga ada pun komponen-komponen fasilitas yang mendukung itu juga perpindahan transformasi pos ke pos berikutnya. Baik, selanjutnya di sini ada perposan pada masa pemerintahan Raffles, yaitu tahun 1811 sampai 1814. Kemudian ada perposan pada masa pemerintahan India Belanda tahun 1814 sampai 1922. Lanjut di sini ada perposan pada masa pemerintahan Jepang, yaitu tahun 1942 sampai 1945. Dan setelah itu di sini tidak usah gitu. Jadi di sini pun dijelaskan bahwa ada sejarah perkosaan masa setelah kemerdekaan, yaitu perjuangan PTT yang tergariskan di dua teritori sentral Indonesia, yaitu di Yogyakarta dan Jakarta. Dan di situ singkatnya yang bisa saya ambil bahwasanya perjuangan ini tuh perlawanan di mana pada saat itu tentara atau kondisi kita itu sedang terkuasai, karena kondisi itu pada saat itu telah berhasil meraup teritorial Yogyakarta yang terpaksa perjuangan di Jakarta pada saat itu harus membantu orang-orang di Yogyakarta. Dan di sini bisa dilihat gambar-gambarnya. Baik, selanjutnya di sini ada kelompok pimpinan pos dari masa ke masa. Bisa dilihat yang diawali dari tahun 1890 hingga tahun 2020. Dan Direktur Utama PT Pos Indonesia sekarang yaitu Bapak Faisal Roman Imadi. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa alat yang digunakan pada perposan
pada zaman dulu. Lalu di sini ada timbangan paket, di mana timbangan paket ini bisa mencapai 100 kg. Lalu di sini ada mesin penghitung uang, dan yang terakhir di sini ada mesin pengikat kantong, di mana mesin ini tuh digunakan untuk mengikat barang pada zaman dulu. Tujuan kode pos adalah untuk mempermudah proses pemilihan surat. Selanjutnya ada kode pos Indonesia terdiri 5. Nah, pertama, angka pertama merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi. Kode 2 dan 3 merupakan kode kabupaten atau kota, dan angka keempat merupakan kode kecamatan yang terdapat di dalam kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dan yang kelima merupakan kode desa atau kelurahan. Namun terdapat pengecualian kode pos Jakarta, yakni angka ketiga merupakan kode kecamatan, angka keempat merupakan kode kelurahan, dan angka kelima merupakan di sini adalah pakaian-pakaian yang digunakan oleh para pengantar pos. Di sini ada pada tahun 1930, tepatnya pada zaman Hindia Belanda, menggunakan pas sebagai titipan kiriman swasta. Nah, lalu bergeser ke sebelah sini. Ini juga sama pada tahun 1930, yang membedakan adalah warna dari pakaiannya. Satu lagi, sebelah sini ada pakaian pengantar pos pada zaman Jepang, tepatnya bagian akhir ya. Sebelah sini bisa lihat ini sudah ada menggunakan topi ya. Lanjut sebelah sana. Sebelah sini pakaian pos yang dipakai sampai pada tahun 1970. Nah, bergeser ke sebelah sini sudah ada kemajuan ya, adanya PDL atau pakaian dinas lapangan. Nah, pakaian dinas lapangan ini mulai dipakai setiap hari Selasa pada tanggal 15 Agustus 1995. Ya, selanjutnya pasti kalian tidak dapat beda sama pakaian yang sebelah sini. Ya, ini adalah pakaian yang baru-baru ini. Namun tidak tercakup pada satu lagi pakaian yang terbaru dari Pos Indonesia, yaitu yang membedakan tadi logonya. Kalau bisa lihat di sini, kalau pada zaman waktu itu menggunakan burung ya, dan ada bacaan Pos Indonesia lambangnya tuh. Nah, sekarang menggunakan tanda logo Pos Indonesia atau Pos IDX saja. Baik, selanjutnya kita beralih pada topi atau pet yang telah digunakan oleh para pegawai pengantar pos. Di sini ada rencana juga. Di sini ada pada topi-topi atau petnya. Nah, untuk rencana di sini bisa dilihat kalau misalkan yang memiliki rencana warna gold atau emas itu rencananya tuh lebih tinggi daripada yang silver.
Tanggal 9 Oktober merupakan Hari Pos Sedunia dan hari jadi UPU atau singkatan dari Universal Postal Union. Universal Postal Union adalah badan khusus yang dinaungi oleh PBB untuk mengkoordinasikan kebijakan pos antar negara-negara anggota PBB. Saat ini UPU beranggotakan 192 negara. Indonesia sendiri telah menjadi anggota UPU sejak 1 Mei 1877. Baik, selanjutnya ini adalah perangkat-perangkat yang ada di dunia. Bisa dilihat. Satu ini. Museum Pos Indonesia ini yang berdiri di tahun 1931 ya. Sebelum nama Museum Pos Indonesia ada dua nama terlebih dahulu, yaitu tahun 1931 nama museum kami ini Museum PTT ya, Pos Telegraf dan Telepon. Kemudian ada perubahan nama untuk nama museum tahun 1983, yaitu dari Museum PTT menjadi Museum Pos dan Giro. Baru tahun 1995 sampai sekarang itu namanya Museum Pos Indonesia. Koleksi kami dari awal berdiri sampai sekarang itu hanya 3 jenis koleksi. Yang pertama adalah koleksi perangko, kedua peralatan, dan ketiga adalah koleksi sejarah. Ini kita dari koleksi sejarah dulu ya, di mana kami menyajikan saat ini sejarah perposan dari masa ke masa. Di sini kami menyajikan ada sejarah perposan pada masa kerajaan, kemudian perposan pada masa sebelum kemerdekaan atau perposan di zaman kedatangan VOC atau Colonial Development ya, pada tahun 1595 yang membawa surat-surat dari kerajaan Belanda untuk kerajaan-kerajaan yang ada di Banten dan di Batavia. Kemudian di sini kami juga ada perposan pada masa Daindeles ya, pada masa Daindeles. Yang perlu digarisbawahi adalah pembuatan jalan raya pos yang panjangnya 1000 km ya, yang dikerjakan dalam waktu 1 tahun. Nah, kemudian di sini ada juga sejarah perposan pada masa pemerintahan Raffles ya, tahun 1811 sampai 1814. Kemudian ada juga perposan pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1814 sampai 1942. Kemudian ada perposan pada masa pemerintahan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Di sini ada pergerakan terkait perebutan ya, perebutan gedung kantor pusat PT Pos Indonesia dari tangan penjajah Jepang ya. Kemudian sejarah perposan setelah kemerdekaan, yaitu sejarah perposan bukan hanya berbicara tentang perjuangan PTT dalam dalam perebutan kantor pusat PT Pos Indonesia yang ada di Bandung, tetapi di Yogyakarta, di Jakarta, dan kantor-kantor PTT di daerah-daerah lainnya. Cukup sekian dari kelompok 6. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.